Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Setelah tadi kita sudah belajar tentang perkembangan zigot menjadi embrio, kemudian janin, maka hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang fungsi dari cairan ketuban atau amnion, ya. Kita akan bahas fungsi cairan ketuban atau amnion. Cairan ketuban ternyata yang berada di ibu hamil yang sedang hamil itu, di dalam selain bayi itu ada cairan ketuban, itu ada banyak fungsinya. Fungsi yang pertama adalah memberikan ruang gerak pada janin. Jadi janin itu akan berenang-renang di dalam air ketuban itu. Agar apa? Agar dia bisa bergerak dengan bebas, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim. Coba kamu bayangkan ketika bayi janin yang ada dalam kandungan itu tidak ada air ketubannya, maka ketika ibunya berjalan maka dia akan terbentur-bentur dengan dinding rahim. Tapi hebatnya Tuhan, dibuatkan air ketuban sehingga walaupun sebanyak apapun aktivitas orang tuanya atau ibunya, dia tetap aman berada di rahim, ya. Yang ketiga adalah cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Nah, ketika masih usia muda, cair air ketuban itu sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, ya. Kemudian yang keempat, sebagai inkubator dan pengatur suhu alami. Jadi jangan kalian bayangkan ketika si janin berada di dalam rahim ibunya yang ada ketubannya, apa dia tidak keriput-keriput, Miss? Kita coba kalau mandi ke kolam renang saja 1 jam atau 2 jam saja, bagaimana dengan kulitmu? Ya, tetapi hebatnya Tuhan adalah cairan ketuban yang di dalam rahim bersama dengan si janin itu sebagai inkubator, justru sebagai untuk pengatur suhu alami buat si janin. Kemudian yang kelima, membantu proses melahirkan. Nah, coba kalian kalau ke kolam renang, naik perosotan dari atas, kemudian mau menjeburkan ke kolam renang, di perosotan itu ada airnya tidak? Iya. Seandainya tidak ada airnya, bagaimana dengan tubuhmu, atau bagaimana dengan badanmu, atau dengan yang menyentuh dengan pantatmu, bagaimana? Pasti sakit kan? Tapi ketika itu ada air, kalian mau lebih mudah tidak merosotnya ke bawah? Iya. Kenapa lebih mudah? Karena ada airnya. Sama seperti itu. Maka ketika si janin siap dilahirkan, maka dia dibantu oleh siapa? Oleh cairan ketuban untuk bergerak keluarnya, gitu ya. Yang keenam, sebagai deteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Jadi di zaman modern seperti ini, ketika dia masih di dalam kandungan, maka orang tua bisa mengetahui adakah keturunan genetik yang dibawa dari keluarganya ke janin, ya. Jadi bisa tahu sebelumnya ini ada kelainan genetik enggak. Kalau misalnya dulunya orang tuanya punya kelainan genetik A misalnya, maka masuk enggak ke tubuh anak ini. Nah, itu namanya untuk mendeteksi kelainan keturunan, itu cukup lewat cairan ketuban. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ketika dia sudah lahir, ternyata ada ibu-ibu, sebagai kecil ibu-ibu yang melahirkan anaknya kembar 1, kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 7 dan 8, bahkan 13 juga pernah ada. Nah, ternyata kembar itu juga dibagi menjadi 2. Ada yang namanya kembar identik dan ada juga yang namanya kembar tidak identik. Lalu, apakah yang membedakan antara kembar identik dengan kembar tidak identik? Kalau kembar identik, coba perhatikan gambar yang ada di layar monitormu. Antara yang ini dan ini itu tidak terlihat perbedaan sama sekali. Tidak nampak perbedaannya. Itu dia disebut dengan kembar identik. Lalu yang akan kita bahas, bagaimana proses ketika dia di dalam proses terbentuknya, kok bisa seperti itu. Jadi begini, coba perhatikan gambar di sebelahnya lagi. Yang disebut kembar identik itu adalah ketika satu sel telur ovum
itu dibuahi oleh satu sperma. Kalau dia satu ovum dengan satu sperma, maka bisa terjadi identik. Lalu apa bedanya Miss dengan yang lahirnya cuma satu? Bedanya gini, kalau yang lahirnya satu sel telur dengan satu sperma memang, tetapi di tengah perjalanan dia tetap menjadi satu. Beda dengan kembar identik, satu ovum dengan satu sperma, tetapi di tengah perjalanan, tadi kita sudah tahu tadi ada morula, blastula itu, di tengah perjalanan dia membagi dua. Nah, ketika dia membagi dua seperti ini, coba kamu lihat, dia punya dua kantung, tetapi dia cuma punya satu plasenta. Jadi dia cuma punya satu plasenta, plasentanya sama. Kantung omnionnya terpisah, dia punya terpisah tempatnya, tetapi tempat makannya, plasenta itu tempat makannya, nah plasentanya tetap sama, maka dia menghasilkan wajah yang sama yang kita sebut dengan kembar identik. Tetapi berbeda ketika kita bercerita kembar tidak identik. Kalian mungkin pernah lihat ada orang kembar tapi tidak mirip sama sekali, itu namanya adalah kembar tidak identik. Nah, yang mau kita lihat mengapa mereka menjadi kembar tidak identik. Jadi seperti ini. Ketika tadi satu sel telur dibuahi oleh satu sperma, kemudian di tengah perjalanan dia membelah menjadi dua, maka disebut dengan kembar identik. Tapi ini tidak ada dua sel telur yang dibuahi masing-masing oleh satu sperma. Lalu mungkin kalian bertanya, Miss dulu Miss sudah pernah cerita, setiap 1 bulan itu satu sel telur yang akan keluar. Iya, tetapi perhatikan, kita punya rahim perempuan itu ovariumnya itu ada 2. Ini Miss tunjukkan ya, Miss tunjukkan kembali. Nah, seperti ini. Ini ovariumnya ada 2, ada kanan dan ada kiri. Pada umumnya memang di setiap 1 bulan itu hanya ada satu yang keluar. Tetapi karena memang ada genetik, sekali lagi ada genetik, ada keturunannya, entah ibunya, bapaknya, kakeknya, nenek-neneknya dulu punya keturunan kembar, maka pernah suatu saat dia mengeluarkan 2 dari kanan atau dari kiri. Jadi keluar dari kanan dan dari kiri. Ketika keluarnya 2, ini sudah pernah cerita bahwa sperma yang masuk itu berjuta-juta. Ada satu aja dikejar, apalagi ada 2. Nah, pada saat itu ketika ovum keluarnya 2, sperma berhasil membuahi kanan dan kirinya, sehingga dua-duanya terbuahi atau terjadi fertilisasi. Maka menghasilkanlah bayi yang kita sebut dengan bayi tidak identik. Nah, bayi tidak identik ini nanti mereka akan punya plasenta yang berbeda-beda. Yang ini makannya dari sini, tapi yang ini makan dari sini. Nah, mungkin satu ganteng, satu nggak ganteng. Oh, makanya satunya kebanyakan, yang satunya nggak banyak, misalnya seperti itu. Maka disebut dengan kembar tidak identik. Jadi kalau ditanya kembar tidak identik adalah satu sel telur dibuahi satu sperma, ya kan? Nah, atau dua sel telur dibuahi masing-masing oleh satu sperma. Tetapi kalau dia identik, satu ovum dibuahi oleh satu sperma, tetapi di tengah perjalanan dia membelah, gitu ya. Kalau dia tidak identik, 2 ovum dibuahi oleh masing-masing satu sperma, maka plasentanya juga sendiri-sendiri, tempat makannya berbeda-beda. Kita sebut dengan kembar tidak identik. Lalu kalau kalian bertanya, ini saya pernah dengar ada yang namanya kembar siam. Iya, kembar siam itu sebenarnya bisa jadi dia berasal dari kembar tidak identik ataupun kembar identik. Tetapi di tengah perjalanan seharusnya ibu hamil itu membutuhkan energi yang banyak. Tetapi karena tidak cukup, yang seharusnya misal kepalanya atau otaknya tumbuh 2, tidak cukup energinya untuk tumbuh jadi 2, akhirnya kepalanya jadi 1 atau otaknya cuma 1. Misalnya jantungnya harusnya ada 2, tetapi karena tidak cukup energinya, maka jantungnya jadi 1. Biasanya yang mengalami kembar siam itu adalah di kalangan yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena asupan energinya mungkin tidak terlalu cukup ketika si janin sedang berada di dalam kandungan, sehingga seharusnya dia berkembang dengan sempurna,
dia jadi berkembang, tidak sempurna. Oke ya. Nah, kalau sudah bisa sampai di sini, nanti kita lanjutkan kembali. Silakan dicatat, diingat bahwa ada perbedaan antara kembar identik dengan kembar tidak identik, dan ada fungsi dari air ketuban atau nama lainnya adalah amnion.